Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah dalam keadaan baik semua ya. Semoga senantiasa dalam keadaan seperti ini walaupun sedang dilanda wabah yang sangat berbahaya ini, kita senantiasa diberikan kesehatan. Yang pastinya kita harus selalu tentunya harus menjaga kesehatan kita, kebersihan kita. Lalu untuk kali ini kita akan belajar bersama lagi. Namun sebelumnya, alangkah lebih baik dan utama adalah kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya jika berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga dengan doa tersebut kita dalam belajar kali ini mendapatkan ilmu yang berkah dan nantinya akan bermanfaat. Amin. Sebelumnya saya absen dulu, saya cek kehadirannya supaya kita nanti bisa mengetahui gimana sih perkembangan kelas kita, bagaimana siswa-siswanya masuk apa tidak, bagaimana keadaannya, seperti itu. Oke, saya cek dulu ya. Yang pertama Muhammad Riza Swadi. Oke, masuk. Ferry Irawan masuk. Reza Fatullah masuk. Naban Robani masuk juga, alhamdulillah. Lalu Habib Mustaulia masuk hadir. Solahuddin Ayub berangkat, alhamdulillah. Oke, jadi berangkat semua ya, alhamdulillah. Semoga keaktifan kita dalam belajar ini bisa memperkuat kita mendapat pahala juga kita diberikan rahmat dan kesempatan untuk senantiasa belajar supaya kita menjadi orang yang berilmu. Sedikit mereview materi kemarin yang minggu lalu, materi bersama Bapak. Kemarin kita sudah belajar tentang 3 sifat atau 3 sikap yang tentunya dianjurkan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, sifat itu apa aja? Ini runtut, ada optimis, ikhtiar, dan tawakal. Masih ada yang ingat apa arti ikhtiar? Ikhtiar siapa? Mas Riza, apa ikhtiar? Ikhtiar yaitu berusaha bersungguh-sungguh. Mantap. Lalu untuk yang optimis siapa masih ingat? Oke, tunjuk tangan. Oke, Mas Ayub apa? Arti dari optimis? Berprasangka baik, yakin. Oke, bagus. Lalu ada yang tahu untuk yang tawakal? Mas Ferry, tawakal pasrah diri ketika sudah berusaha bersungguh-sungguh. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah, untuk review materi dari kemarin bersama Bapak itu sudah baik ya, banyak yang ingat dan banyak yang paham. Untuk materi selanjutnya kita di sini akan belajar tentang materi seputar sholat. Tapi sebelumnya Bapak akan menyuguhkan sedikit untuk sebagai gambaran untuk kita mengkonstruksi pembahasan kita. Pada suatu hari Pak Arif akan mudik dari Jakarta ke Surabaya. Pak Arif berangkat dari terminal di Jakarta pukul 11 siang. Lalu sampai di Surabaya pukul 3. Sehingga Pak Arif melewatkan satu sholat fardunya. Sholat apa, anak?
sholat duhur, maka Pak Arif harus melaksanakan sholat apa? Sholat jamak. Ada lagi? Qashar. Ada lagi? Jamak takhir. Luar biasa. Di sini udah ada yang mempunyai gambaran tentang pembahasan materi kali ini. Jadi tentunya kali ini kita akan membahas kemudahan yang diberikan Allah tentang kita ketika melakukan sholat dalam keadaan tertentu, yaitu ada sholat jamak dan sholat qashar. Lalu untuk tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sholat jamak dan sholat qashar. Itu tentunya kita yang pertama tujuannya kita mengetahui apa itu sholat jamak dan sholat qashar. Yang kedua, kita mampu mengetahui apa dasar hukumnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Lalu yang ketiga, itu kita mengetahui ketentuan-ketentuan, syarat-syarat apa yang sehingga kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak maupun sholat qashar. Seperti itu. Lalu untuk langkah pembelajaran hari ini, dalam pembelajaran kali ini nanti Bapak akan memberikan materi dengan metode ceramah. Lalu nanti ada penugasan dari Bapak untuk mencari dengan information search di para siswa, mencari tugas yang saya berikan agar siswa itu juga aktif dalam pembelajaran kali ini, tidak hanya pasif seperti itu. Masuk ke pembahasan pertama, sholat jamak. Siapa yang tahu sholat jamak? Apa artinya sholat jamak? Apa? Angkat tangan. Oh, Mas Reza apa? Sholat yang menggabungkan dua sholat fardu. Seperti itu? Oh iya, luar biasa. Sholat jamak. Tentunya sholat jamak ini adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya ini sholat jamak yaitu menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Dalam pengerjaan sholat jamak ini ada dua macam. Yang pertama jamak takdim dan yang kedua jamak takhir. Jamak takdim dilaksanakan pada sholat yang di awal. Contohnya sholat duhur dan sholat asar. Jika sholat jamak takdim, sholatnya digabungkan. Sholat duhur dan asar itu digabung di waktu duhurnya. Jadi sholat asarnya ditarik di sholat duhurnya. Lalu untuk jamak takhir, misalnya sholat duhur dan sholat asar, sholat duhurnya ditarik ke belakang sehingga sholatnya digabungkan di dalam satu waktu di sholat asarnya. Seperti itu. Lalu untuk landasan hukumnya itu dari sebuah hadis yang Bapak ambil dari hadis riwayat Muslim yang seperti ini bunyinya. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina sholataini fis safari akhara dhuhra hatta yadkhula awwalu waqtil asri thumma yajma'u bainahuma, rawahu Muslim. Yang artinya dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjamak antara dua sholat, ketika dalam perjalanan beliau mengakhirkan salat duhur hingga awal waktu asar, kemudian
kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, lalu untuk yang sholat qashar, apa itu sholat qashar? Ada yang tahu? Ada yang mempunyai gambaran tentang sholat ini? Mas Naban, apa? Sholat yang di apa? Yang dipangkas. Mungkin maksudnya adalah sholat yang diringkas. Jadi sebenarnya sholat qashar ini adalah sholat fardu yang diringkas, yang semula 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat, seperti sholat duhur, sholat asar, sholat Isya. Ya, 3 itu. Selain itu maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Hukum dari sholat qashar ini sunnah. Kalau tadi itu sholat jamak itu diperbolehkan, boleh, mubah. Sedangkan kalau sholat qashar ini hukumnya sunnah. Tapi namun dilihat dulu, nanti terdapat ketentuannya. Dasar hukum ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-101. Dalam pelaksanaan sholat jamak maupun sholat qashar tersebut, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi sehingga boleh melakukan 2 jenis sholat tersebut. Lalu untuk selanjutnya, di awal tadi telah Bapak sebutkan langkah pembelajarannya. Tadi ada metode ceramah dari Bapak singkat itu untuk pengantar. Lalu untuk tugasnya silakan cari di buku paket halaman 139 tentang ketentuan syarat-syarat dari sholat jamak maupun sholat qashar. Saya bagi ya. Di sini muridnya saya lihat 20 orang. Jadi absen 1 sampai 10 itu syarat-syarat atau ketentuan sholat jamak. Lalu absen 11 sampai 20 itu syarat-syarat atau ketentuan sholat qashar. Langsung saja dikerjakan. Nanti jawabannya itu langsung dikirim ke email Bapak. Jadi ini langsung saya cek. Nanti saya lihat bagaimana hasil tugas kalian dengan metode information search. Di samping terdapat bukunya, jika ada yang mau menggunakan sumber lain dari internet, dari jurnal, itu sangat boleh. Nanti disertakan sumbernya dari apa. Baik, terima kasih para siswa telah mengirimkan tugasnya berupa ketentuan dari sholat jamak maupun sholat qashar. Ini saya cek dulu, sekaligus nanti ada klarifikasi jawaban dari saya.
Syarat melaksanakan sholat jamak dari Mas Reza ini sebagai berikut. Perjalanan jauh yang jaraknya lebih dari 81 km. Perjalanannya bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Sedang sakit atau dalam kesulitan. Sholat yang dijamak adalah sholat yang tunai, bukan sholat qadha. Berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Oh, luar biasa ini Mas Reza sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik ya. Dikutip ini dari buku siswa PAI SMP kelas 7 halaman 142, luar biasa. Saya lihat lagi untuk sholat qashar ya. Saya lihat ini dari Mas Ferry. Sholat qashar sah dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. Oke, benar. Seperti yang sholat jamak tadi, perjalanan yang dilakukan itu bukan bertujuan untuk bermaksiat. Jadi kalau ada orang yang saya mau pergi ke Surabaya dengan tujuan untuk mencuri, ya itu nggak boleh. Nanti sholatnya di qashar nggak boleh. Yang kedua, jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 80,640 km. Lalu sholat yang di qashar adalah sholat tunai, bukan sholat qadha, dan berniat qashar ketika takbiratul ihram. Oke, luar biasa. Setelah saya melihat-lihat, ini sudah 20 menit masuk dan sudah saya cek. Di sini luar biasa, sudah banyak yang paham tentang materi ini. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Para siswa telah sangat baik mengikuti pembelajaran kali ini, walaupun dengan online seperti ini. Masih banyak kan yang menyimak untuk pembelajaran kali ini. Saya akan sedikit mengevaluasi, mereview. Tadi sholat jamak ada berapa jenis? Dijawab di kolom komentar coba. Saya lihat ada 2. Oh, Mas Reza jawab 2. Apa saja ini, kurang dijelaskan apa aja. Mas Naban menambahkan apa? Sholat jamak takdim dan jamak takhir. Baik, sangat benar yang dijawab oleh Mas Naban dari teman-teman. Tadinya sholat jamak tadi telah kita tahu ada 2 macam, sholat jamak takdim dan jamak takhir. Kalau takdim itu dilaksanakan di sholat fardu yang pertama, kalau jamak takhir sholatnya dilaksanakan, digabungkan pada saat sholat fardu yang kedua. Baik, lalu untuk sholat qashar ini langsung dijawab di kolom komentar. Saya lihat ini untuk sholat qashar, apa syarat-syaratnya? Mas Ferry, perjalanan bukan untuk maksiat. Bagus. Mas Ayub, jaraknya lebih dari 81 km. Bagus. Lalu untuk Mas Rizes, sholat yang dilakukan sholat yang tunai, bukan qadha. Oke, sangat bagus. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Jadi untuk kesimpulannya, sholat jamak tadi ada 2 kan, sholat jamak takdim dan jamak takhir. Kalau takdim dilaksanakan di sholat fardu yang pertama, kalau takhir dilaksanakan pada sholat fardu yang kedua, jadi diakhirkan. Lalu untuk sholat qashar, hukumnya tadi, dasar hukumnya dalam surah An-Nisa ayat 101, yaitu sunnah.
disebutkan syaratnya sholat qashar yaitu perjalanan jauh, bukan untuk maksiat. Lalu sholat yang dilakukan itu sholat yang tunai, bukan sholat qadha. Lalu berniat ketika takbiratul ihram. Sedangkan yang tadi sholat jamak itu hukumnya boleh, jadi didasarkan dalam hadis riwayat Muslim. Oke, begitu untuk tugas seminggu ke depan, siswa diharapkan melaksanakan sholat fardu sebagaimana mestinya, kecuali terhalang mendapatkan kesulitan masuk ke dalam beberapa syarat tersebut yang telah kita pelajari tadi adalah syarat sholat jamak maupun sholat qashar itu bisa melaksanakannya. Sehingga ketika kita setelah mempelajari pembelajaran ini, kita akan menjadi tahu apa sholat jamak, apa sholat qashar, apa syaratnya, apa dasarnya, sehingga nanti kita bisa mempraktikkan apa yang telah kita pelajari kali ini. Oke, berhubung waktunya sudah selesai, kita cukupkan pembelajaran kali ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas partisipasinya, atas keaktifannya dalam pembelajaran kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu menjaga kebersihan tentunya. Sekali lagi terima kasih. Apabila Bapak dalam menemani pembelajaran kali ini banyak salah, mohon dimaafkan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.